Ketika di Genbi itu nggak kaget mas. Oh gitu. Karena memang Udah biasa. ini saya boleh ngeklaim ya bahwasanya kegiatan di Genbi itu organisasi yang paling banyak kegiatannya, yang paling capek di antara UKM Ormawa, yang paling capek, yang paling dibandingkan semua organisasi yang ada di kampus kita. Seperti itu. Saya berani ngeklaim karena saya tahu kayak gitu. Karena saya udah ada pengalaman di organisasi yang ada di kampus mas ya. Di Genbi itu yang paling capek mas, serius. Jadi kenal-kenal ini lagi merem terus mulai. Jadi memang benar-benar capek jangan semata-mata karena uang mas, karena di Genbi itu memang lebih 80% itu lebih ke pengabdian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, sebelumnya perkenalkan, saya Hamzah Septoh dari Divisi Public Relation Genbi Komisariat IAIN Kudus. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa memberikan rahmat dan juga nikmatnya pada kita semua sehingga kita masih tetap diberi kesehatan dan juga kenikmatan sehingga dapat melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Allahumma amin. Kemudian tak lupa selawat serta salam kita tetap aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Oke, sebelumnya teman-teman semua, selamat datang dan selamat menonton pada kegiatan Genbi Komisariat IAIN Kudus kali ini, yang mana kegiatan ini nantinya yaitu podcast putar Genbi. Dan Genbi IAIN Kudus ini nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya telah dimintakan dari teman-teman semua. Oke, sebelumnya di sini saya ingin sedikit menjelaskan apa itu Genbi. Genbi itu merupakan komunitas yang mana dinaungi langsung oleh kemahasiswaan dari setiap instansi atau kampus masing-masing di Semarang. Dan Genbi ini adalah merupakan sebuah program yang mana yaitu memang langsung dibentuk dari Bank Indonesia sendiri. Oke, tanpa berlama-lama berbelit-belit kembali teman-teman semua, bisa dibilang Genbi Komisariat IAIN Kudus ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki pantun sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, maka dari itu di sini saya ingin pantun terlebih dahulu. Pantun gitu? Oke. Gunung Salak, Gunung Muria, pergi ke Menara dan juga Ramayana. Segala apapun kondisi kita semua, selamat menonton kegiatan ini nantinya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja di sini kita nantinya yaitu podcast seperti podcast pada umumnya. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang hebat kita. Narasumber kita nantinya yaitu adalah seorang leader, seorang manusia yang mana yaitu adalah ketua Genbi Komisariat IAIN Kudus sendiri. Oke, langsung saja kita sapa-sapa terlebih dahulu narasumber kita. Ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Bentar. Sepertinya ketua kita ini laki-laki ya. Ini mbaknya siapa ini mbaknya? Di sini ngapain mbak? Loh, ini bukannya pencairan dana BI ya? Aduh, bukan mbak. Ini malah antri sembako gratis. Aduh. Berarti saya salah ya mas? Ada salah dimensi mbaknya ini. Ya Aduh, udah. maaf sekali ya mas kalau gitu saya makasih. Oh ya udah, terima kasih juga mbak. Lihat jalan. Mbaknya cantik guys. Seharusnya banyak di sini, tetap di sini, malah saya usir. Aduh, sungkan saya. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu biar orangnya perkenalan sendiri nanti. Oke, silakan pada mas narasumber. Di mana ya masnya ya? So, tadi bawa mas. Kamu ini gimana lo? Nggak tahu saya mas. Dan tadi di bawah. Ini gimana? Aduh, kayaknya udah disediain panitia hotel kok malah lebihnya di kolong meja mas. Ya, mas cari-cari mas. Aduh mas, gue lanang loh mas. Saya boleh gitu gini gak? Oh boleh silakan ya. Masnya ini agak lain ketua Genbi. Iya. Saya yang duduk di sini teman-teman semua. Boleh ini mas, cek ya. Oh ya silakan. Minta tolong. Oke. Ya. Oke, gimana kabarnya? Sudah siap ya mas ya untuk diwawancarai? Sebenarnya dari tadi saya di bawah ini kurang sehat mas. Oh kurang sehat? Iya. Kira-kira yang membuat kurang sehat itu apa? Sebenarnya di bawah mas, jadi oksigennya masih kurang. Oh gitu. Waduh, serunya di sini saya nanam pohon ya mas. Iya, betul sekali mas. Oke, sebelum memasuki sesi serius podcast putar Genbi mas ya, mungkin sedikit sharing-sharing dari masnya.
yang membuat Masnya tertarik untuk ikut program beasiswa BI ini apa sebelumnya? Baik, sebelum saya menjawab ya, kita baca Al-Fatihah. Oh iya, saya lupa berdoa tadi. Amin. Ulang lagi mas pertanyaan saya. Oke, tadi pertanyaannya apa mas? Ya. Pertanyaan apa? Iya, ini apa? Oh iya, Apa? tadi saya ya pertanyaan selanjutnya. Oh maaf mas, saya itu kurang tidur. Iya, habis subuh baru bangun. Oh iya. Kondok mas. Aduh, itu biar saya sama Tuhan yang tahu mas. Siap. Boleh. Oke, jadi ini mas, mungkin sedikit sharing-sharing terkait apa sih yang sekiranya memotivasi dari Mas Raffi sendiri. Oh ya, sebelumnya Mas Raffi udah perkenalan apa belum sih? Kayaknya belum ya? Belum ya. Oh ya, saya persilakan perkenalan. Oh ya, Oke. baik. Terima kasih sebelumnya Oke. host kita yang sangat imagine dan juga sangat luar biasa. Perkenalkan teman-teman, nama saya Raffi, ya Muhammad Raffi Royhan, biasa dipanggil Mas Raffi, Om Raffi, Kak Raffi. Yang ini jangan Tante Raffi ya, karena Oh, masih iya. belum malam ya. Oh iya. Nama saya Raffi. Saya dari ini prodi perbankan syariah ya, teman-teman ya. Tahu ya dari perbankan syariah ya. Mas Emja dari prodi mana? Saya dari prodi kalau orang-orang itu suka ngiranya saya dari prodi KPI. Oh, dari KPI. Sebenarnya prodi ES. Ekonomi saya. Ekonomi. Mas. Kurang lebih sama seperti Masnya. Ya, dan ini rumah saya di Jepara, teman-teman. Jadi saya di sini ngekos ya, kosnya per jam. Jadi Oh, kosnya per jam. kosnya per jam. Wah, duitnya di mana-mana ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, sudah cukup perkenalan. Cukup, ya, kita aja tadi apa? Oh iya, saya kira oke, lanjut saja terkait ini Mas. Yang sekiranya memotivasi Mas Raffi tertarik untuk mengikuti program beasiswa BI ini apa? Siapa yang gak butuh? Mas? Nah, sebenarnya Siapa yang gak butuh beasiswa? Kalian di rumah semuanya pasti butuh beasiswa. Mas Jamil juga butuh nggak? butuh. Butuh ya. Jadi kita ini seorang mahasiswa ya, teman-teman ya. Beasiswa itu merupakan sumber kehidupan bagi kita seorang mahasiswa. Apalagi orang-orang yang memang, mohon maaf, ekonominya standar atau ekonominya menengah, bukan orang dari kalangan atas ataupun apa ya, kita bukan dari anak orang kaya atau gimana ya mas. Jadi memang beasiswa itu merupakan sumber makanan kita. Jadi bagaimanapun kita harus bisa mencari beasiswa. Nah itu motivasi terbesar kita, yaitu memang salah satunya itu membantu orang tua mas. Ketika kita mendapatkan beasiswa itu pasti secara tidak langsung akan membantu orang tua kita dalam segi biaya ketika memperkuliahkan kita seperti itu. Dan tentu kenapa harus beasiswa? Ya, karena memang kita ini menjadi seorang apa ya, akademisi mas, menjadi akademisi ketika kita sudah masuk ke dalam beasiswa BI, terutama nanti kita bisa masuk di Genbi ya. Tentu di Genbi itu nanti kita bisa menerapkan tridharma perguruan tinggi. Apa mas? Yang pertama? Oh yang pertama, mungkin yang pertama di sini kan ada pendidikan dan juga pengajaran. Betul. Yang kedua penelitian dan juga pengembangan, dan yang terakhir pengabdian kepada masyarakat. Nah ini kita sambut narasumber kedua kita Mas Hamzah. Waduh, kalau gitu. Oke, terima kasih atas waktunya dari Mas Raffi. Oke, di sini saya aduh gak boleh gitu Mas. Di sini narasumbernya posisi Masnya. Oke, siap. Oke. Jadi itu kenapa harus beasiswa? Karena itu merupakan sumber makanan kita dan juga merupakan kebutuhan pokok kita. Jadi misalkan dari teman-teman kok yang sekarang masih di semester 1, semester 2 maupun di semester 3, yang pertama adalah kalian harus punya targeting. Jadi ketika kalian sudah mempunyai target kapan kalian harus mendapatkan beasiswa, karena rata-rata beasiswa itu didapatkan ketika kita sudah memasuki semester 3 mas. Beda lagi kalau di ini apa beasiswa apa namanya KIP ya. KIP itu kan bisa kita dapatkan di semester 1 sampai 2. Tapi kalau rata-rata beasiswa yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang berkompetisi dalam artian itu bukan apa namanya ya, inilah bukan ada tanda kutipnya seperti itu memang rata-rata memang di semester 3 itu baru diperbolehkan seperti itu mas. Mas jangan lama juga Saya sangat di sini kembali. ya. Saya enggak ngelama ini ya. enggak kulina sama kursi yang bisa muter-muter gini Mas. Ya jadi jangan heran Pak. Siap mas juga. Di rumah saya nggak ada soalnya. Oke, mungkin cukup sangat memotivasi sekali ya guys ya terkait apa yang telah disampaikan dari Mas Raffi kali ini. Oke, mungkin langsung saja terkait segala pertanyaan
yang namanya Gen B itu apa sih? Apa? Nah, itu nanti akan kita ketahui dari apa yang telah disampaikan dari Mas Raffi. Oke, menurut Mas Raffi, Gen B ini apa? Gen B, Gen B, Gen Gen B dong. Kalau Gen B mana nakut-nakuti orang kan ya? Gak boleh lagi lah, Gen B. Jadi Gen B ya, Gen B sendiri itu ini dari singkatan dari generasi baru. I-nya apa? Irlandia. Salah ya, apa lagi? Italia. Salah. Satu kali lagi loh mas. Apa ayo? Dapat dia ada mas ini mas saya mas. Apa nanti dapat sepeda dari? Oh, saya. I-nya? Iya ini apa ya? Ayo apa? Irfan. Iya. Salah. Jadi saya bantu ya mas. Mau telepon orang tua, mau bantu teman atau gimana ini? Kalau pakai telepati saya ke dukun boleh nggak mas? I-nya adalah Indonesia. Alhamdulillah. Jadi Bener nggak? betul sekali. Nanti sepedanya saya kirim ya. Oh iya, Siap. alamatnya perlu saya tulis dan usah. Enggak usah. Alamat, oh ya udah, alamat tetangga saja enggak apa-apa. Siap. Jadi Gen B merupakan generasi baru Indonesia mas, ya, yang dimana itu merupakan sebuah komunitas, yang dimana komunitas tersebut adalah berisi orang-orang yang keterima beasiswa Bank Indonesia. Jadi sebelum kita masuk atau ini keterima di beasiswa Bank Indonesia, kita nanti bakalan ditanya sama pihak Bank Indonesia ini ya, Jawa Tengah, ketika nanti sampean atau Mas dan juga Mbak ini keterima di beasiswa Bank Indonesia, apakah nanti Mas Mbak ini akan berkomitmen di komunitas kita, yaitu komunitas Gen B. Nah, jadi sebelum apa namanya mahasiswa itu masuk ke dalam komunitas ini, itu sebelumnya harus lolos di beasiswa Bank Indonesia. Nah, terus Gen B ada apa aja sih? Nah, Gen B ini ada 2 tingkatan sebenarnya, atau masih ada ini, ada 3 ya mas, 3 tingkatan. Jadi yang pertama itu di Gen B komisariat, ya, kemudian korkom atau penyangkut wilayah, terus kemudian ada Gen B nasional atau ini Gen B pusat seperti itu. Dan Gen B ini di bawah naungan dari divisi Humas dari KPW Bank Indonesia. Jadi apa namanya, Gen B ini atau beasiswa Bank Indonesia ini apa namanya, pembinanya itu dari pihak divisi Humas Bank Indonesia, entah itu dari KPW daerah maupun dari KPW nasional. Oke, berbicara mengenai Gen B mas ya. Sebenarnya di Gen B terkhusus komisariat IAIN Kudus sendiri, ini di dalamnya itu apa aja? Nah gitu. Nah, oke. Di dalam Gen B ini ada saya, ada Mas Hamzah. Oh iya, saya ada uang terutama. Oh iya. Itu yang kita cari. Ya. Bercanda ya teman-teman ya. Gak suka banget bercanda. Jadi sampai lanang mas. Oh iya. Jadi emang apa namanya, di dalam Gen B Komisariat IAIN Kudus ya mas. Jadi kita punya beberapa divisi. Tentunya yang pertama itu ada BPH, terus kemudian divisi edukasi, kemudian minat bakat, divisi sosial dan lingkungan, divisi public relation, terus kemudian ada divisi organisasi, terus ada divisi Siapa yuk? divisi apa ya orang satu lupa ya apa sih? Sosli? Sosli udah. Udah semua ini kayak. Udah semua kayaknya. Ada 6 berarti tadi ya. Ada 7 sekaligus BPH dan gitu. Kira-kira, nah itu kan ada beberapa divisi mas. Setiap divisi mesti kan memiliki sebuah program kerja. Nah ya sekiranya program kerja yang benar-benar diunggulkan, yang sekiranya apa? Paling ini loh mas, famous di kalangan Gen B sendiri itu programnya seperti apa mas? Jadi kalau misalkan kita berbicara ini ya mas, program unggulan ya, bisa dikatakan seperti itu, atau program yang paling famous terutama di Gen B Komisariat IAIN Kudus. Kalau di divisi edukasi sendiri itu dia lebih terkenal di Gen B mengajar. Jadi dimana kita punya program kerja dari divisi edukasi ini sendiri itu mengajar atau memberikan sedikit ilmu yang kita ketahui kepada anak-anak. Jadi yang pertama kita ada ini
sekolah-sekolah yang kita berikan pembelajaran terutama itu pembelajaran umum dan juga pembelajaran terkait kebangsaan nerawan terutama sekarang kita memang kan dari Bank Indonesia ya, jadi secara tidak langsung kita harus memberikan edukasi terkait kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Itu kita ada beberapa sekolah. Kemudian kemarin juga di divisi edukasi itu kita ada di kampung sosial. Jadi kampung sosial itu kalau teman-teman ketahui ya, di daerah kita, di daerah Kudus itu ada suatu wilayah di mana itu memang bisa dikatakan, mohon maaf ya, itu daerahnya itu memang kalau dari segi kondisi ekonomi, kondisi pendidikan itu masih sangat rendah. Atau biasa kita ketahui itu rata-rata, mohon maaf sekali lagi, itu ada anak-anak yang masih ngamen, kemudian ada anak-anak pemulung dan ada juga yang minta-minta. Nah itu ada namanya di kampung sosial dan itu di kawasan perkotaan mas, kawasan perkotaan. Jadi kemarin kita ke sana, terus langsung ke lapangan. Ada kurang lebih 7 kali pertemuan kalau nggak salah mas, 7 kali pertemuan kita di sana, kita belajar bareng, terus kita memberikan edukasi dan juga motivasinya nyanyi. Kemudian di sana anak-anak paling suka lagunya Rungkat. Rungkat, aduh masih kecil. Rungkat, tipis-tipis aja ya. Karena ini podcast serius ini mas. Oh iya serius. Serius. Bisa dilanjut mas nih? Boleh. Terus kemudian yang kedua dari divisi minat bakat ya. Divisi minat bakat sendiri itu program kerja yang paling diminati juga unggulan di sini itu ada tari ya, di divisi tari. Jadi kita juga bekerjasama dengan beberapa sekolahan dan juga masyarakat ya. Kita sama-sama berlatih tari, terutama tari-tari daerah yang ada di Kudus, yaitu tari apa yuk? Tari apa? Ayo teman-teman tahu nggak? Tari tembakau bukan? Salah. Tari apa? Aduh kok saya lupa, soalnya saya bukan asli Kudus. Oh gitu, jadi namanya tari pijet ya mas? Oh tari pijet? Ya maksudnya karena kretek ini. Oh tahu ya, kretek apa lah? Ya kretek apa? Jadi tarik kretek enggak ya? Jadi mana teman saya ada yang diketek mas? Ada, bunyi hampir tegel tuh. Kasihan saya. Luar biasanya. Jadi tarik kretek mas ya. Jadi kretek itu bukan berasal dari bunyi pijet itu bukan ya, tapi dari ini loh, apa namanya? Ini udut dua. Rokok. Dua. Saya kira gini. Ini dua rokok. Oh dua. Bisa dua rokok itu gimana? Karena saya dua mas ini. Kalau ini tiga. Kalau gini? Direm. Oh iya. Gitu. Jadi tarik kretek, terus kemudian ada ini yang kita kembangkan, bukan kita kembangkan sih, cuma dari tarik Kudus sendiri yang masih kurang populer itu tari ini Gus apa? Gus Firman? Salah. Itu teman kita mas. Oh iya. Gus apa? Aduh, kok banyak sekali tebakan-tebakannya ya? Nggak biasanya banyak sekali ya kayaknya. Jadi Gus Jigang mas. Oh, iya. Kalau di daerah Kudus sendiri itu Gus itu artinya bagus. Ji itu ngaji. Dan gang adalah perempatan mas. Oh perempatan. Atau jalan kecil. Oh gang. Itu yang namanya gang. Jadi ada hubungannya antara bagus. Ya ada. Jadi saya bercanda mas. Oh gitu. Jadi Gus itu bagus, ngaji, dan gang itu berdagang. Atau bahasa kerennya adalah dodol. Bahasa kerennya dodol. Entrepreneur kapal, ship. Untuk entrepreneurship mas. Oh gitu. Jadi kita berarti sama masyarakat juga anak-anak SD kita sampai bisa mas. Jadi sampai anak-anak SD itu hafal juga bisa. Seperti itu. Nah kemudian ada lagi dari divisi organisasi ya mas. Jadi kalau divisi organisasi memang seperti kita ketahui itu lebih ke ranah internal BEMI sendiri. Jadi mulai dari pelantikan, terus harla dan juga nanti organisasi itu nanti semuanya dipegang oleh divisi organisasi. Yang juga ada ini pertemuannya yaitu pencatatan nilai. Jadi nanti ketika di akhir ya teman-teman ya, perlu kalian ketahui, ketika di akhir periode nanti setiap individu dan setiap orang itu punya catatan rapor tersendiri mas. Jadi rapotnya ada di halaman pertama itu sertifikat, halaman kedua
abstrak enggak ya. Jadi yang kedua itu rapor. Oke, ingat skripsi saya tiba-tiba. Iya. Yang kedua itu nanti ada rapor atau penilaian. Jadi kalau di SMA itu kayak SKUN itu. Oh, gitu. Jasa seperti itu. Nah itu program unggulan dari divisi organization itu memang tidak bisa diganggu juga, tidak ada intervensi dari manapun. Dan itu memang murni dari divisi organization yang juga itu independen ya, seperti itu. Oh, berarti dari mulai siapapun dari mereka yang aktif berarti semakin baik pula nilainya gitu. Cerdas. Nah seperti itu. Ini Mas Hamdi nanti dapat paling aktif lagi ya. Aduh, terima kasih Mas. Dapat sepeda lagi enggak? Dapat ya. Oh iya, terima kasih. Nah terus kemudian yang keempat itu ada divisi Sosling ya, sosial dan lingkungan. Iya. Di mana itu Sosling kita punya program unggulan yaitu desa binaan Mas. Desa binaan. Seperti apa itu Mas? Jadi desa binaan itu kita kerjasama dengan salah satu desa yang ada di Kota Kudus. Kalau kemarin atau hari ini kita masih kerjasama dengan Desa Margorejo Mas, di Kecamatan Bawe ya. Jadi kita kerjasama dengan Desa Margorejo itu kalau ini sudah 2 tahun ini ya Mas. Jadi sudah 2 kali kita kerjasama. Nah untuk kerjasama itu kita ada beberapa program kerja yang tentu itu mensejahterakan dari masyarakat dan juga menguntungkan kepada pihak Genbi. Intinya kita saling-saling, kalau simbiosis itu simbiosis mutualisme. Jadi dari pihak sana diuntungkan, dari pihak kita juga diuntungkan dari kerjasama itu. Nah untuk program kerja sendiri itu beberapa banyak, mulai dari kita bersih punden, terus bersih, terus kemudian kita memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan inovasi produk kepada masyarakat, pembinaan UMKM yang ada di masyarakat. Nah seperti itu Mas. Terus kemudian yang kelima itu ada divisi tadi udah apa tadi? Divisi saya belum disebut. Ya, tadi divisi public relation ya. Public relation. Divisi public relation kan divisi Mas Hamdi. Nah, ini memang kalau kita bisa ini ya, kaca di belakang ini memang dari kalau program kerja itu mungkin sedikit ya kalau dari public relation, tapi kinerjanya itu yang sangat masif sekali, juga sangat luar biasa ya, teman-teman dari public relation ini, karena di setiap kegiatan itu pasti public relation itu pasti bekerja seperti kerja ya, seperti kami punya lagu sendiri ya. Lagunya Mas? Ya tadi kerja udah itu dulu. Ini podcast bukan MP3. Siap. Jadi setiap kegiatan membuat banner, terus pamflet, flyer, membuat TV. Ini produk dari public relation ya. Ini buatan public relation. Oh iya, TV-nya enggak ya? Oh, TV-nya enggak. Tapi kalau editingnya dari public relation. Iya. Mas Hamdi ini yang buat. Aduh. Siapa saya lupa. Sangat banyaknya pekerjaan di public relation itu, kadang kalinya udah melakukan pekerjaan itu lupa. Oh gitu. Apa itu? Alhamdulillah ya Mas. Luar biasa. Terima kasih teman-teman public relation. Terus kemudian yang masih saya belum sebut itu ada divisi apa ya teman-teman? Udah. Oh iya, divisi mereka tadi udah ya. Itu yang suka minta tadi sudah. Udah semua. Udah. Oh iya, divisi kewirausahaan. Sorry ya, lupa ya. Iya ada divisi kewirausahaan Mas. Jadi divisi kewirausahaan itu tadi program unggulannya itu yang pertama ini kita bina UMKM juga ke pembuatan kris secara masif. Kris. Ya. Jadi sebetulnya kris ya teman-teman ya, bukan QRIS ya. Bukan juga keris. Ya. Jadi salah. Jadi kalau misalkan teman-teman atau yang orang-orang di luar sana nyebut brand dari Bank Indonesia itu QRIS biar kelihatan kayak lebih Inggris gitu kan. Itu sebenarnya salah teman-teman. Atau yang lebih Jawa itu keris itu yang benar adalah kris ya. Krishna. Kris itu berasal dari India Mas. Oh, Krishna, Krisdayanti Indonesia ya. Oh ya, saya lupa. Iya. India Indonesia mirip sedikit. Ya, mirip sedikit ya Mas. Sedikit tapi. Ya nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi kris ya teman-teman, bukan QRIS maupun kris. Nah itu kita di masyarakat itu ini Mas, membantu dari teman-teman yang punya UMKM kecil, kita daftarkan agar bisa pembuatan kris. Jadi biar bisa ini payment ataupun transaksi menggunakan digitalisasi. Mau tidak mau memang kita ini kan sudah di era ini ya Mas, sudah di era hampir society juga 5.0 yang dimana memang digitalisasi ini memang sudah sangat-sangat udah sangat-sangat
inilah kita nggak boleh jadi tumpang hidup. menjadi tumpang hidup apa itu harus digitalisasi apa harus digitalisasi. Kayak sekarang kita ini kan juga ini ya salah satu memanfaatkan teknologi juga. salah satu memanfaatkan teknologi yang juga ini apa namanya belajar juga tidak boleh ini apa buta terhadap pengembangan zaman seperti itu. Terus kemudian ada lagi BPH. Jadi sebenarnya BPH itu nggak kerja ya, ada program kerja unggulan sih sebenarnya. Cuma BPH ini kalau sekretaris ya seperti itu LPG, pencatatan dan lain-lain. Terus kemudian kalau bendahara sendiri itu yang memang mengurus keuangan, terus apa namanya berjalannya aliran dana itu seperti apa itu bendahara. Kalau ketua juga wakil itu nggak apa-apa. Kalau ketua itu mungkin hanya podcast seperti ini. Jadi narasumber dadakan ya. Jadi narasumber. Aduh, jujur sekali mas ya ini. Jadi sungkan saya sama teman-teman di rumah. Gak apa-apa mas. Oke, itu mas. Oh, sangat-sangat edukatif sekali ya teman-teman teman-teman semua terkait apa yang telah disampaikan dari Mas Raffi ya. Ada apa saja sih di dalam Genbi, itu merupakan divisi-divisi dan juga program-program kerja yang nantinya mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman Genbi di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Oke, nah ini berbicara mengenai terkait kepengurusan. Iya. Nah sebenarnya SDM di Genbi ini kan kita tidak perlu heran terkait kecerdasannya, Mas ya. Apalagi apa yang telah disampaikan dari Mas Raffi tadi, bahwasanya pengurus Genbi ini merupakan mahasiswa-mahasiswa yang terpilih untuk lolos dan juga untuk lolos program beasiswa BI dan bergabung di Genbi. Nah mungkin terkait tipikal pengurus dari periode masnya sendiri ini seperti apa? Ya kalau kita berbicara SDM ya mas, ya iya. Kalau SDM kan manusia, kalau SDM itu kan susu ya, produk susu. Gitu ya mas. Jadi beda ya, beda seperti itu. Kalau SDM kan sumber daya M-nya mindset. Oh bukan lagi ya. Apa? Salah terus saya. M itu mahasiswa. Guru, mahasiswa. Mahasiswa jadi sebagai mahasiswa yang ada di Genbi itu kalau di periode saya bilang itu sangat luar biasa mas. Dibandingkan dari komisaris lain tidak maupun di Korkom. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pede, karena saya ketuanya. Oh gitu. Karena saya dari nggak bayar tak? Nggak ada bayar sama sekali karena gitu. Karena bisa kita lihat lah apa namanya ketika kita tahun kemarin dan juga tahun sekarang ya meskipun masih belum bisa dibuktikan sih mas, tapi paling enggak saya di kancah saya atau di mata saya sebagai ketua, saya bilang anak-anak saya ataupun anggota-anggota saya itu sangat-sangat luar biasa ataupun SDM-nya. Kalau kita berbicara terkait apa tadi mas, prestasi, tipikal ataupun orang-orangnya, itu memang kalau kita dipukul rata itu memang tidak bisa mas. Karena memang kalau kita berbicara SDM itu kan setiap individu kan memiliki sifat dan juga karakteristik yang berbeda-beda ya pastinya itu. Jadi tetapi kalau bisa kita simpulkan atau kita tarik ini benang merahnya ya, jadi orang-orang Genbi itu satu mas, ambisius. Oh gitu. Jadi orang-orang Genbi semuanya itu orang-orang yang ambis mas. Saya kira seperti itu. Ada nggak? Gimana? Ada nggak sih pengurus teman-teman yang sekiranya terkadang kok jarang kelihatan, kemudian jarang semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Genbi. Nah sekiranya tuh yang benar-benar pendekatan apa sih yang dilakukan oleh Mas Raffi sehingga pengurusnya itu bisa dibilang luar biasa? Salah satunya ini baru loh dibilang luar biasa. Aduh, tidak pernah saya Saya menangis mas, nanti konslet ini. Tapi kalau saya mengupil tidak baik mas. Ini menangis saja. Gimana? Ya. Kalau kita pendekatan menggunakan metode kualitatif kayak jadi kayak kemarin sidang kemarin. Jadi kalau kita pendekatan dengan teman-teman ataupun organisasi dari teman-teman dari Genbi itu memang kita pendekatannya memang apa ya mas, face to face dan juga kita berbicara dari hati ke hati mas. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dia rasakan seorang pemimpin itu harus tahu. Jadi anggotanya meskipun bad mood ataupun good mood, kita harus bisa fleksibilitas terkait pendekatan dengan anggota kita. Kan misalkan kalau anggota kita itu bad mood dan lain-lain, terus kita sebagai ketua itu harus bisa care kepada anggota-anggota kita dan juga kita tuh harus merasakan kepada
apa yang dirasakan anggota kita. Pak misalkan anggota kita Pak capek tapi kita selalu nge-push Jadi enggak masa nge-push nge-push ya. Oh iya. Kucing nge-push ini nge-push ya. Itu kasihan. Jadi kita harus tahu kapan kita istirahat, kapan kita produktif sama seperti itu. Dan juga tentu pendekatan seperti ini itu harus kita bangun dengan belief system mas. Belief system ya. Jadi dimana kita harus saling percaya. Nah cara untuk kita membangun sebuah belief system organisasi yaitu dengan cara kita itu punya grand teori katakanlah, punya tujuan bersama, dan tujuan bersama itu harus yang logik dan juga masuk akal, nah itu di lapangan maupun teori seperti itu. Kalau kita berbicara teori sistematika dan lain-lain itu bisa bisa mas, tapi hal yang paling sulit 80% ketika pengorganisan di lapangan itu ketika kerja di lapangan. Bagaimana kita mengatur komunikasi kita kepada rekan-rekan kita, bagaimana kita tupoksi kita ketika berkegiatan di lapangan itu seperti apa, terus fungsi dari ketua ketika di lapangan itu seperti apa, terus fungsi dari saksi-saksi ini di lapangan itu seperti apa. Itu yang sebenarnya lebih susah ketimbang sistematika atau teori yang di atas mas. Ketika kita di lapangan itu emosi itu mas yang lebih dominan, sulit untuk pengendalian, terus rasa-rasa mager, malas, jangan panas, ini bibir kita pecah, minum ini yang ada kakinya tapi gak ada badannya. Oke. Seperti itu mas. Jadi pendekatan hal itulah yang membuat iklim kondisi ataupun venue atau value di komunitas kita itu menjadi nyaman. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan ini Mas Raffi memang benar seorang leader yang loyalitas sekali ya guys. Sehingga itu mampu membuat pengurus-pengurusnya ini bekerja secara profesional dan juga totalitas dan tas lainnya, sehingga mampu menyelesaikan program-program kerja yang ada di Genbi. Oke, nah selanjutnya ini mas, masih di seputar SDM sebenarnya. Tadi kan terkait kecerdasan kepengurusan tidak perlu lah kita ragukan ya. Nah ini terkait skill, ability dan juga kemampuan mereka dalam menyesuaikan pada program-program kerja itu yang sekiranya dilakukan itu apa? Mungkin ada training atau workshop atau kegiatan lainnya. Jadi gini ya, rata-rata itu anak Genbi itu punya punya dua karakteristik. Yang pertama dia itu memang murni akademisi. Kemudian yang kedua dia memang seorang aktivis organisasi. Oh gitu. Jadi kalau Mas Hamzah ini saya kan aktivis organisasi. Padahal teratur ya sebenarnya saya. Karena memang kita dari 4 fakultas mas. Jadi fakultas FEBI, fakultas Tarbiyah, fakultas Syariah, dan juga fakultas dakwah. Fakultas Ilmuddin masih belum masuk ya, masih belum. Kalau kita berbicara hal seperti itu kan kalau kita berbicara dari fakultas Tarbiyah itu pasti banyak sekali orang-orang yang akademisi, karena memang backgroundnya itu kan dari orang-orang pengajar ya. Pasti basic akademisnya lebih tinggi daripada basic aktivis organisasi seperti itu. Nah, terus diimplementasikan ataupun di screening di Genbi itu tadi. Jadi ada dua, yaitu akademisi, orang-orang yang memang punya skill di akademisi, terus kemudian orang yang di aktif organisasi. Kalau ini ya, selama ini kalau saya lihat itu ketika orang-orang yang aktif organisasi itu ketika di Genbi dia itu nggak kaget mas. Oh gitu. Karena memang udah biasa. Ini saya boleh ngeklaim ya bahwasanya kegiatan di Genbi itu organisasi yang paling banyak kegiatannya, yang paling capek di antara UKM Ormawa, yang paling capek, yang paling dibandingkan semua organisasi yang ada di kampus kita. Seperti itu. Saya berani ngeklaim karena saya tahu, karena saya udah pengalaman di organisasi di kampus mas ya. Di Genbi itu yang paling capek mas, serius. Jadi karena ini lagi merem terus mulai. Jadi memang benar-benar capek di Genbi. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan mau di Genbi cuma hanya untuk meraih uang saja, kalian ada benarnya. Ya, maksudnya jangan semata-mata karena uang mas. Karena di Genbi itu memang lebih 80% itu lebih ke pengabdian. Kembali lagi ke pertanyaan. Jadi
untuk skill juga ability dari teman-teman itu kalau di aktivis organisasi itu memang kita arahkan kepada pemberdayaan kemasyarakatan atau kegiatan-kegiatan kayak seperti webinar, workshop dan lain-lain. Tapi ketika ada cup atau competition dan lain-lain kayak misalkan pembuatan jurnal, kayak pembuatan apa, lomba-lomba, itu kita lebih condong orang-orang yang akademisi, akademisi ke kegiatan-kegiatan tersebut seperti itu. Dan juga biasanya itu orang-orang akademisi itu biasanya kaget mas ketika ditabrakan dengan jadwal kegiatan kita yang sangat banyak sekali itu kan, itu rata-rata memang yang lebih mental ya, atau maksudnya itu yang masih belum siap itu memang rata-rata memang anak yang real akademisi seperti itu yang ketika di Genbi itu sedikit kendor lah gitu. Tapi bagaimanapun juga kita harus saling menguatkan dan juga saling merekatkan, entah itu dia backgroundnya anak akademisi ataupun backgroundnya dari aktivis organisasi. Bodo amat, yang penting kita menyatu dengan komunitas seperti Genbi ini kan. saling membahu mas ya. Saling bahu membahu. Saya di punggung saja. soalnya saya ingin digendong misalnya. Iya. Oke, kemudian terkait ini mas, ini masih seputar SDM juga yang sekiranya dapat mengembangkan skill dan juga ability mereka terkhusus kepengurusan sendiri itu, mungkin dari Genbi sendiri itu mengadakan kegiatan seperti apa? Kalau kita berbicara ini ya untuk mengembangkan diri, tentu kalau public speaking itu kita punya wadahnya, yaitu di divisi minat bakat, yang dimana itu divisi public speaking, divisi minat bakat itu kita punya kajian ya mas, bukan kajian sih, lebih ke rutinan ya. Gitu. Kalau dulu itu 2 minggu sekali mas, 2 minggu sekali itu kita workshop kayak ini lah, belajar public speaking sendiri, kita menggunakan Meet ataupun kita ketemuan online itu 2 minggu sekali. Kalau seminggu sekali itu Jumatan ya mas ya. Oh iya, kayak ini nanti kita Jumatan ya. Kalau seminggu sekali itu Jumatan, kalau 2 minggu sekali itu menjadi rutinan public speaking seperti itu. Saya kira ada kegiatan lain. Jadi 2 minggu sekali kita ada rutinan public speaking. Biasanya kalau dulu, biasanya kalau di malam hari ya memang kita meetnya online seperti itu. Jadi kita tidak ada senioritas entah yang pengalaman, sampai kita saling belajar bersama di forum itu seperti itu. Terus kemudian kalau pengembangan diri di kemasyarakatan, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang atau bersosialisasi dengan masyarakat, itu memang di divisi sosling mas, itu memang benar-benar kita dituntut untuk bisa bersosialisasi. Kalau saya boleh jujur ya mas, saya itu di desa itu bukan siapa-siapa, maksudnya tuh orang nggak tahu berdesaku seperti apa. Saya itu dulu itu mau buat KTP, mau perpanjang SIM, bingung sekali mas. Jadi iya kita lagi grogi masuk balik desa, gue kenapa lagi nggak berani gitu mas, takut dia apa-apain saya ini ya. Ada apa-apain sama Pak Sare. Aduh. Iya ya, jadi bahaya ternyata jadi saya memang betul-betul nggak tahu, kayak takut gitu. Saya belajar ke masyarakat itu memang murni di Genbi ya mas, di Bina Desa itu tadi. Setelah Bina Desa kan kita baru melaksanakan KKN. Oh iya. Ya, jadi kita baru melaksanakan KKN ya kan. Nah, ilmu yang kita dapatkan di rata-rata ini mas, ilmu yang kita dapatkan di desa binaan, di Bina Desa itu rata-rata program kerjanya itu pasti terangkan di KKN itu pasti. Mungkin nanti teman-teman yang ini di angkatan 20 ya ada tingkat kita itu pasti saya yakin pasti banyak yang pinjam produk-produk kita ataupun produk kita untuk KKN kalian itu saya yakin itu pasti. Entah program kerjanya kayak gimana, saya yakin pasti kan akan meniru dari program kerja kita. Tapi ya nggak apa-apa, kan sama-sama saling memberdayakan masyarakat ya kan. Jadi benar-benar simbiosis mutualisme tadi. Ya, betul sekali. Kemudian dari apa yang telah disampaikan terkait kepengurusan yang benar-benar intelektualitasnya tidak diragukan, kemudian skill dan juga ability-nya apalagi, itu tidak heran dong terkait prestasi maupun pencapaian yang diraih dari Genbi yang Kudus. Nah, mungkin bisa dipaparkan sedikit terkait. Ya kalau boleh sombong sedikit ya mas ya. Oh boleh. Ngomong ruangan tertutup soalnya di sini. Tertutup. Nggak masalah. Ini gak ada dengar ya mas ya? Nggak ada. Cuma kita berdua. Aja yang ngobrol ya. Jadi memang untuk prestasi di Genbi, kalau kita boleh flashback sebentar, di tahun lalu kita juga juara umum dan juga banyak sekali mendapatkan divisi terbaik se-Korkom Semarang ya mas.
Terus kemudian di tahun kita, alhamdulillah kemarin kita banyak menjuarai kejuaraan di Genbi competition ya, di Genbi Korkom Cup ya, kalau Genbi competition itu seingat saya itu ada beberapa ini cabang lomba. Yang pertama itu ada lomba duta kris ya mas. Duta kris itu kita juara juara satu. Duta kris kita juara satu. Terus kemudian duta CB PR itu kita juara 2. CBPR ini berarti kepanjangannya Cinta Bangga Public Relation. Ya. Bukan? Salah mas. Oh salah lagi. Cinta Bangga Paham Rupiah. Kalau masnya ini masih ngecok terkait rupiah mas, nanti uangnya saya tarik lagi. Oh jangan. Anda bertandanya dengan BI mas. Aduh ya boleh. Ini bercanda. Ada ya teman-teman ya. Nanti boleh ini aja dihapus saja ya. Dihapus background. Lanjut mas ya. Boleh kan. Jadi juara 2 CBPR, kemudian juara 3 Master of Ceremony ya. Kemudian juara 2 esai competition seperti itu. Nah, terus kemudian alhamdulillah dari rekapan itu kita ini menjadi juara umum pertama. Mantap. Bala. Berarti terkait pencapaian dari Genbi Kudu sendiri sangat banyak. Ya, alhamdulillah mas. Mungkin dari ekspresi Bapak Ibu membina Genbi Kudu sendiri gimana? Mendengar banyaknya pencapaian yang diraih dari Genbi Kudu. Saya kira sangat senang ya mas. Karena ketika saya memberikan informasi itu langsung membuat caption mas. Membuat status apresiasi buat kita. Yang saya ingat itu captionnya, terima kasih anak-anakku telah membanggakan nama IAIN seperti itu. Saya ngarang sih maksudnya. Maksudnya kurang lebihnya captionnya seperti itu ya, pasti bangga. Terus kemudian kita juga diberikan appreciation di post di Instagram IAIN Kudu, dan juga pembuatan berita acara dan lain-lain seperti itu sih mas. Mungkin selain orang tua kita di kampus, mungkin orang tua kita di rumah mungkin ikut turut bangga melihat anak-anaknya mendapati prestasi. Pasti sangat bangga mas, meskipun ketika kita membuat story orang tua kita itu di privasi itu ya itu nggak apa-apa, pasti tetap bangga itu orang tua. Menurut saja mereka lupa. Mereka lupa kita perlihatkan. Oke, selanjutnya, nah ini kok yang membuat penasaran dari teman-teman. Penasaran ya? Ya, penasaran banget sih. Kayaknya ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan kemarin ketika tim Public Relation ini loh mas, yang pertanyaan untuk sesi podcast kita hari ini. Nah itu, di sini ada beberapa pertanyaan yang sekiranya perlu dijawab dari Mas Raffi. Ini pertanyaannya pilihan ganda, isai atau ini seperti berkurang pakai skala Likert ini mas. Di antara sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Gitu ya. Oke, enggak saya bercanda. Jangan flashback ke skripsi saya, jangan. Oke, siap saja. Saya doakan moga-moga ini ya. Amin. Amin, semoga amin. Oh ya, betul, selamat ya atas sidangnya kemarin Mas Raffi. Oh iya. Selamat loh. Sangat keren ya. Meskipun dianya ini seorang aktivis, tapi tidak lupa akan benar-benar tugas yang wajib dikerjakan ketika memasuki perkuliahan teman-teman. Alhamdulillah. Oke, keren. Wah, ini yang pertanyaan yang pertama. Boleh. Ini dari Mbak Siti. Siti siapa yuk? Siti Aisyah. Jangan nyanyi lagi mas, kok masnya ini suka nyanyi ya kayaknya ya. Karena sekarang kamu nggak boleh soalnya. Aduh mas, bilang aku mas. Ingat itu mas. Oke, ini dari saudari Siti Nurul Aziza. Oh ya. Dimanapun kabarnya Mbak Siti, semoga sehat-sehat selalu mbak ya. Oke, pertanyaannya, menurut Aqua apa yang menurut Anda tuh? Iya menurut Anda. Maksudnya sama-sama merek air. Ini bukan sponsor guys. Nanti kita tit aja ya. Oke, ganti ini aja. Menurut Mas Raffi deh. Oh iya. Menurut saya, apa yang paling berkesan di Genbi? Payu. Kalau hal yang paling berkesan ya. Tadi saya pertanyaan menurut saya. Pasti nggak fokus, harus diturun mas. Iya. Maaf mas. Oh iya maaf. Oke, menurut Mas Raffi nih. Hal yang sekiranya paling berkesan di Genbi itu apa? Ya. Kalau kita berbicara hal yang paling berkesan, itu yang paling berkesan adalah
uang. Iya ya mas, jadi Lagi-lagi santai. Uang ya. Jadi hal yang paling berkesan di Genbi itu memang pembelajarannya mas. Apa yang kita dapatkan di Genbi itu memang berbeda dengan di organisasi manapun. Jadi kalau kita berbicara Genbi ya mas ya, hal yang paling berkesan itu pasti ketika di desa binaan kita, di dunia desa, dimana kita bertemu masyarakat, kita tahu karakteristik masyarakat seperti apa, bagaimana susahnya menyelenggarakan kegiatan di masyarakat, itu kita tahu. Terus lagi-lagi yang paling berkesan itu ketika kita, ini bagi saya ya, ketika kita ada kegiatan-kegiatan di luar kampus, seperti kemarin di Bank Indonesia, kita bisa ini pergi ke Bank Indonesia, terus kemudian pergi di kampus teman-teman kita di Korkom Semarang, itu kita bisa jalan-jalan, terus tahu ilmu-ilmu ataupun basic ekonomi yang pemateriannya sangat-sangat luar biasa. Terus kemudian dulu kita pernah pergi ke Jogja mas ya, selama kurang lebih 5 hari itu kita ada kegiatan leadership camp ya, yang dimana itu memang pemateriannya sudah sangat luar biasa, keren sekali, jiwa kompetisinya di situ sangat banyak sekali. Itu yang benar-benar yang menurut saya paling berkesan. Yang paling berkesan lagi tahu mas? Apa? Itu rasa keanggotaan, rasa cinta keanggotaan dari teman-teman Genbi kepada komunitas kita ini. Itu sih sangat-sangat hebat sekali jawaban dari Mas Raffi. kritis ya mas. Sangat kritis sekali terkait kesan di Genbi, sangat banyak. Bahwasanya benar-benar di Genbi ini sangat-sangat memberikan impact atau dampak positif, berpengaruh positif lah bagi kita, baik di kampus maupun nantinya kita akan terjun kepada masyarakat seperti itu. Keren sekali. Nah, oke, mungkin ini lanjut pertanyaan yang kedua mas. Boleh. 50 udah? Nah, Udah ada, tapi beda sekarang ya. Oke, nah ini dari saudari Kaila. Iya, Kaila Rizkina. Coba tebak cewek apa cowok? Saya Rizky namanya. Kaila itu cewek. Kalau Rizky itu cowok, transgender. Aduh bahaya ini. Oke, nah di sini pertanyaan dari saudara Kaila ini terkait jumlah divisi. Sepertinya terkait pertanyaan itu telah dipaparkan dari Mas Raffi. Ini udah nyimak ini mbak. Ini udah nyimak ini mesti ini udah nyimak kegiatan kita dari awal ini kok ditanyakan ketika mau selesai ini. Oke, dari saudari Kaila mungkin bisa sudah terjawab ya terkait jawabannya tadi, yaitu mengenai berapa divisi dan deskripsi maupun program-program kerja yang berada di divisi tersebut. Seperti itu ya Kaila. Nah, jangan sedih loh Kaila loh, meskipun tidak dijawab, tapi sudah terjawab di awal. Nanti kamu jangan dislike video ini loh Kaila. Jangan Kaila. Ini Kaila lebih banyak kita sebut ini loh. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, yaitu dari saudari Salsabila. Masnya tahu saudari Salsabila? Tahu. Salsabila tahu. Oh tahu ya. Salsabila itu salah satu nama apa yuk? Merek roti. Bukan mas, tapi nama suatu sebuah tempat yang ada di surga. Nah, Salsabila namanya indah sekali. Semoga secantik orangnya ya. Oke, setelah ini bisa jadi saya dan Mas Raffi ya. Nggak bercanda. Oke, pertanyaan dari saudari Salsabila sendiri ini mengenai apakah di Genbi itu harus memiliki prestasi. Nah, persyaratan bergabung di Genbi ini apa? Bisa dijawab dari Mas Raffi. Ya. Kalau kita berbicara syarat ya mas, ataupun keingin apa yang harus dipersiapkan supaya kita bisa masuk di Genbi, yang pertama adalah kita tidak boleh munafik ya mas, yaitu IPK ya. Jadi IPK itu harus kalian siapkan mulai dari semester 1, 2, 3 itu harus kalian siapkan. Toh misalkan kalau kita berbicara kita nggak lolos, jadinya kan IPK kita kan udah bagus ya mas ya, udah bagus. Dan mohon maaf sekali lagi kalau kita berbicara akreditasi kampus kita yang masih terbilang rendah lah. Terus apa yang mau kita banggakan kalau akreditasi itu masih rendah? Ya harus IPK yang harus kita banggakan ketika kita mencari sebuah pekerjaan seperti itu ya, secara tidak langsung. Nah, yang pertama itu harus IPK ya teman-teman ya. IPK yang harus kalian siapkan untuk kalian mendaftar di
komunitas Genbi, bukan hanya di beasiswa Bank Indonesia saja sih sebenarnya, tapi di semua beasiswa itu rata-rata pasti ada ini syarat minimal IPK itu pasti ada. Nah kemudian yang kedua adalah syarat prestasi-prestasi, entah itu mulai dari SMP, SMA maupun TK. TK kan dulu pernah juara lomba membaca Pancasila. Oh gitu, wah keren, sangat-sangat keren. Alhamdulillah. Jadi itu tadi prestasi yang harus kalian siapkan, dan juga yang ketiga itu adalah ini apa namanya pengalaman organisasi dari teman-teman semua, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi ketiga ini, jadi IPK, terus kemudian prestasi, entah itu prestasi apapun, mau akademik maupun non akademik. Terkait juga sih mas prestasi itu? Prestasi sebenarnya ini semuanya itu kalau kita berbicara wajib atau tidak ya mas ya, itu sebenarnya semuanya itu syarat pendukung sih mas. Oh gitu. Kecuali yang IPK loh ya. Kalau IPK itu kan pasti ada syarat minimalnya seperti itu. Kalau kita berbicara wajib itu memang ya semuanya sebenarnya ya syarat pendukung sih, namanya kan juga pendukung ya, untuk bisa menjadi pertimbangan panitia untuk bisa memasukkan atau meloloskan Anda atau tidak seperti itu. Nah, jadi itu tiga hal itu tadi mas. Jadi empat. Jadi IPK, prestasi, pengalaman organisasi, juga yang keempat adalah berkas-berkas administrasi. Itu berkas-berkas administrasi. Semakin kalian melengkapi atau semakin kalian lengkap mengisi list-list yang telah disediakan oleh panitia, itu kemungkinan besar kalian pasti lebih besar peluang keterimanya ketimbang dari teman-teman yang lain yang tidak mengisi ini draft-draft administrasi tadi seperti itu. Terus juga kalau kalian nanti sudah lolos di tahap pertama, jadi ada 2 tahapan sih mas, cuma 2 tahapan, yaitu yang pertama tahap administrasi. Hal yang paling susah menurut saya itu di administrasi mas. Karena apa? Untuk saingan sendiri itu kalau di IAIN ya dari hampir 1000 orang. Ribuan ya, bukan ratusan. Ribuan. Nah, jadi dari ribuan orang itu hanya diambil kurang lebih 70 orang untuk bisa masuk di sesi selanjutnya, yaitu di wawancara. Jadi setelah wawancara itu kan nanti kan diambil 50 orang. Jadi kalau kita berbicara range ataupun jarak atau eliminasi, itu yang paling banyak di administrasinya. Dari 1000 orang kita bersaing untuk bisa mendapatkan 70 orang ini tadi, kita bisa masuk ke dalam 70 orang itu. Jadi kan kita harus bisa mengalahkan ya, atau menyingkirkan dari teman-teman dari 1370 berarti 930. Nah 930 orang harus kalian singkirkan. Sedangkan ketika kalian sudah lolos di administrasi masuk ke wawancara, itu nanti cuma menyingkirkan 20 orang saja, lebih gampang di wawancara. Nah kalau untuk wawancara sendiri mas, ini mas MC juga udah tahu ya sebenarnya, cuma ini tanya lagi. Jadi untuk wawancara sendiri itu ada beberapa materi yang harus kita dalami mas. Nah yang pertama itu adalah introduce myself. Jadi kalian harus tahu diri anda sendiri, bagaimana kelebihan dan juga kekurangan anda, bagaimana anda menyikapi kekurangan anda, dan juga intinya bagaimana pengondisian emosional anda dan lain-lain. Itu yang pertama, jadi introduce myself. Kemudian yang kedua itu materi tentang kebank sentralan tentu saja, karena ini kan memang beasiswa dari Bank Sentral ya Indonesia kita. Jadi kita harus tahu kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terbaru. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui isu-isu ekonomi yang sedang beredar di masanya atau beredar di masa sekarang seperti itu. Kalau misalkan kalau zaman sekarang itu kan isu ekonomi, bagaimana kita menyikapi perang Indo-Australia dan lain-lain, bagaimana perdagangan di Indonesia, terus kemudian bagaimana ekonomi yang ada di Indonesia, kita harus tahu. Itu pasti akan ditanyakan oleh pihak wawancara atau pihak dari Bank Jateng. Terus kemudian yang keempat adalah Genbi itu sendiri mas. Jadi kalian harus tahu bagaimana kinerja Genbi itu seperti apa, organisasi Genbi itu seperti apa. Setidaknya kalian harus tahu gambaran umum ketika kalian ditanya kesiapan kalian, apakah kalian siap atau tidak ketika kalian mengikuti Genbi atau ketika kalian sudah lolos di beasiswa Bank Indonesia untuk masuk di Genbi di tadi mas. Itu sih, itu ada beberapa poin yang harus kalian siapkan untuk lolos, untuk bisa keterima di beasiswa Bank Indonesia. Terus kemudian ada yang terakhir mas, tadi ada yang paling terakhir adalah
jalur langit. Oh iya. Jadi doa tentu. Jadi doa orang tua. Kalian kalau misalkan punya amalan ya wes gak apa-apa. Kalau kita ini ya, kalau basic orang-orang di Yayan itu masih punya amalan sendiri ya, meskipun amalan itu dalam dalam arti baik ya, dalam arti ini ya, misalkan punya amalan sholawat dan lain-lain itu iso diamal wae, gak apa-apa diamal guys. Moga-moga lillahi ta'ala atas terusnya Bapak Ibu dan juga kan dari Gusti Allah mungkin apa yang kita inginkan itu bisa tercapai seperti itu saja. Oke, terima kasih. Berarti memang benar-benar yang perlu kita bersyukur banget ya. Kita telah berjuang keras mengalahkan ribuan bahkan pendaftar beasiswa PI. Dan memang tidak perlu kita ragukan lagi jikalau kemampuan kita maupun kecerdasan kita itu tidak dapat bermanfaat bagi Genbi itu sendiri. Seperti itu. Mungkin sangat membantu apa yang telah disampaikan dari Mas Raffi tadi ya. Semoga dari saudari Salsabila sendiri di sini lebih paham akan yang sekiranya nantinya akan dilakukan guna membalas apa yang telah diperjuangkan itu dan diberikan kepada Genbi Komisariat ya Kudus. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Salsabila. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Ini dari saudari Dino. Enggak, saya nggak mau nyanyi lah. Dari saudari Dina, yaitu pertanyaannya seperti ini. Nah, bagaimana sih cara kita bonding Genbi IAIN Kudus agar bisa kompak selalu? Jadi kalau kita mau bicara bonding itu kita harus ke salon dulu ya Mas ya. Oh itu bonding. Ini beda ya. Ini bonding, apalagi yang suka nyanyi itu bondang. Oke. Gimana tadi Mas Raffi lanjut? Ya kalau kita bicara bonding atau bagaimana kita menyelaraskan ya Mas. Bahasa bonding itu kan bagaimana cara kita menyatukan atau pengelolaan Genbi itu sendiri. Seperti apa yang saya bicarakan di awal atau yang saya katakan di awal, itu memang kita harus punya belief system kepada dari teman-teman semua. Terus bagaimana cara kita komunikasi soft skill atau komunikasi soft dan juga komunikasi hard. Jadi kalau komunikasi soft itu ya memang kita ngomong-ngomong yang tidak perlu sih sebenarnya, kayak misalkan dia kabarin dia isi ambek wong kae dia masih selamat gitu ya cek seperti itu Mas. Kalau kita bicara komunikasi soft, kalau kita berbicara komunikasi hard itu memang kita berbicara bagaimana program kerja, bagaimana peta arah gerakan Genbi ke depan itu seperti apa, terus tujuan Genbi itu mau gerakan seperti apa, itu komunikasi tersebut yang harus kita bangun di komunikasi hard itu tadi. Nah terus kemudian bagaimana kita, kalau selama ini saya menjadi ketua itu satu sih Mas kuncinya, kita harus bisa memegang pada kepala divisi atau koor divisi, itu kunci utama dari sebuah pemimpin itu sih Mas sebenarnya. Jadi saat langsung ketika Anda bisa memegang koor divisi, itu saya yakin untuk anggotanya itu pasti secara tidak langsung pasti kepegang. Seperti itu sih Mas. Oh, berarti yang perlu benar-benar kita lakukan memang yang pertama memang kita perlu menganalisis diri kita sendiri ya. Baru kita dapat menganalisis orang lain maupun makhluk sosial yang lain sehingga kita dapat membentuk rekayasa sosial seperti itu Mas. Ya, dan sampai tambah satu lagi Mas. Tambah satu lagi namanya menduani kaleng. Jadi tambahannya yaitu sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu harus ada yang dikorbankan ya Mas. Selain waktu, pikiran, tenaga dan pikiran, itu ada satu yang harus dikorbankan. Itu apa? Karakteristik yang juga jati diri. Jadi jati diri ataupun karakteristik pemimpin itu ada yang dikorbankan. Misalkan kalau karakteristik saya selama ini di Genbi itu kan lebih ke apa ya? Ya bisa dikatakan rata-rata soft, rata-rata kemain-kemain sedikit. Karena itu memang bagaimana saya, kalau kita bisa melihat kan kuantitas di Genbi itu kan hampir 44 ya. 44 itu kan cewek dan 6-nya kan cowok. Jadi bagaimana saya bisa menyatu dengan cewek itu kan kita harus ya inilah apa ya, kamuflase seperti itu. Jadi ya harus ada yang saya korbankan, bagaimana saya nyerotot ke Melayu terus ya seperti itulah. Kalau teman-teman melihatnya itu kayak masih lenje dan lain-lain, ya nggak masalah karena itu hal yang harus saya korbankan untuk bisa menyatu dengan kalian kan, seperti itu sih Mas. Betul, sebenarnya saya itu laki loh Mas. Laki? Tinggi loh. Iya, saya laki loh Mas. Oke. Ya. Perlu dipertimbangkan lagi ya guys. Ya perlu dilakukan ya.
Oke. Berarti tapi kalau dipikir-pikir malah kepikiran saya. Namanya jika dipikir pasti kepikiran. Oh iya. Jadi ini main saya ini deh. Lokat. Mas. Silakan Mas. Kembali lagi ke situ. Oh, berarti tapi terkait jumlah anggota yang memang benar-benar tidak sebanding tadi malah kalau dari persepsi pria mesti malah mereka lebih semangat semangat mengeluarkan kejantanan mereka. Misalnya saya ini laki-laki, apalagi dilihat dari puluhan anggota wanita dari Genpi sendiri. Oke, semoga membantu dari saudari Dina itu tadi. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Mas Raffi. Mas Raffi benar-benar laki-laki? Saya laki itu Mas. Oh iya. Oh, keliru Mas, keliru malah kepancing sama tadi. Oke, nah ini dari saudari Surur ini. Surur. Nah, sangat epic sekali. Epic. Ini jarang ditemui di mana-mana nama Surur ini ya. Dimanapun berada, semoga Mbak Surur ini, saudari Surur maupun Mas Surur ini sehat dimanapun Mas Surur berada. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ini merupakan pertanyaan yang ditunggu-tunggu bagi teman-teman Genpi. Apa tuh? Di selanjutnya ya, atau khususnya kalau Genpi kita kayaknya udah sedih malah. Nah gitu. Nah ini kapan cairnya terkait anggaran beasiswa dari Bank Indonesia itu tersendiri? Oke. Memang ini memang rata-rata Genpi selain akademisi atau pergantian kayak malah utang. Jadi saya kita pungkiri ya teman-teman ya. Ini banyak Mas yang nge-DM ngechat saya, Mas ini kapan cairnya ini? Banyak Mas. Saya udah punya ini tanggungan pinjol. Ini udah para kooperasi ya. Jadi berat banget perjuangannya orang tersebut Mas. Jadi untuk cairnya teman-teman itu kita tidak bisa memprediksi ya teman-teman ya. Bahkan sekelas Gus Samsudin pun nggak bakal bisa, apalagi dialek nggak bisa. Nggak kenal saya. Nggak kenal ya, jadi nggak bisa. Jadi kalau rata-rata kalau pencairan itu biasanya setelah ini di semester 4 ya. Jadi kalau ini kan di semester berarti setelah pergantian semester gitu ya. Ini kan berarti ini semester genap ya? Ini semester genap. Oh, nah berarti nanti sebentar lagi semester ganjil biasanya itu baru keluar. Jadi kalau misalkan teman-teman ini kan di semester 4 ya, jadi nanti masuk di semester 5-6 seperti itu. Dan juga kalau misalkan lolos di semester 3 dan juga semester 8. Berarti di awal semester Nah saja teman-teman untuk pembayarannya atau pencairannya, pencairannya itu nanti cash langsung di depan mata Anda. Jadi uang 6 juta selama 1 semester itu nanti langsung diberikan kepada Anda. Nanti ada potongan 100.000 untuk ketua. Saya juga kita ya udah. Bagus sih itu rencananya. Kayak teman-teman itu bercanda, sebenarnya 200.000. Ya, jadi nggak ada potongan sama sekali, murni 6 juta nanti akan diberikan kepada teman-teman semua seperti itu. Dan itu nanti udah dipotong sama UKT Kak, biasanya kan seperti itu. Mungkin ada rata-rata beasiswa itu kan misalkan dia dana 6 juta terus nanti dipotong UKT 4 juta atau 3 juta. Enggak teman-teman, jadi kita diberikan murni 6 juta. Kalian mau dibuat apa-apa uang itu, mau kalian sodakokan langsung ke masjid 6 juta nggak apa-apa, kalau langsung kalian mau slotkan juga nggak apa-apa. Biasanya teman-teman banyak ya yang main-main seperti itu, jangan ya. Enggak sih kalau jackpot. Dan cukup Mas Raffi? Mungkin itu dari saya untuk masalah pencairan dana. Itu saya kembalikan ke Mas Herji. Siap. Mungkin apa yang telah disampaikan dari Mas Raffi tadi semoga membantu dari pertanyaannya Mbak Surur tadi ya, Mbak Surur, Mas Surur maupun Dek Surur. Ya ini yang namanya Surur. Soalnya Surur ini bisa dikatakan laki-laki dan juga perempuan. Tapi kalau saya berasumsi kayaknya ini setengah-tengahnya gitu, biar imbang gitu. Iya. Oke, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Ya. Genpi ini. Mungkin sedikit kesimpulan ya yang dapat saya sampaikan pada teman-teman Genpi di rumah tentunya. Bahwasanya Genpi itu memang benar-benar merupakan komunitas yang langsung dinaungi oleh Bank Indonesia. Dan bagi kalian, sebenarnya memang saya ucapkan selamat atas teman-teman Genpi yang baru yang telah lolos
pada tahap-tahap yang telah dilalui kemarin. Nah, semoga nantinya dari kalian semua dapat bermanfaat bagi Gen B IAIN Kudus terkhususnya. Apalagi benar-benar Gen B IAIN Kudus ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Entah itu melalui program-program kerja unggulan maupun inisiatif dari kalian yang ingin bergerak dan berpikir sendiri seperti itu. Apalagi benar yang dikatakan dari Mas Raffi tadi, Gen B IAIN Kudus ini benar-benar mengimplementasikan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah itu bisa diterapkan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh teman-teman di rumah semua. Oke, mungkin sebelum saya tutup di sini terkait podcast putar Gen B Mas Raffi ya, mungkin Mas Raffi ada closing statement atau harapan mungkin bagi teman-teman di rumah. Ya, kalau untuk harapan dari teman-teman ataupun kalau boleh saran, teman-teman, ketika kalian masuk menjadi mahasiswa, kalian harus punya planning dan juga tujuan targeting apa yang harus kalian capai. Itu harus teman-teman. Misalkan kalian punya targeting 1, 2, 3, paling enggak 1, 2 itu harus tercapai ya mas, seperti itu. Dan juga kalau saya boleh ngomong, apapun yang kalian lakukan selama ini, niatkan kebarokahan di setiap langkah kalian. Lillahi ta'ala, jangan pernah memandang apapun dengan mata uang ini, jangan sampai ya teman-teman ya. Apapun kalian niatnya dengan lillahi ta'ala seperti itu. Dan juga kalau saya boleh memberikan moto saya mas ya. Yang saya di surat Al-Quran surat Al-Qasas di ayat 77 itu bisa kita maknai bahwasanya layaknya sifat berikanlah kebahagiaan kepada semua orang. Kalian tidak akan tahu senyuman mana yang akan mengantarkan kalian di keabadian ataupun di surga. Sangat impresif sekali ya untuk dari Mas Raffi tadi. Sudah cukup dari Mas Raffi? Cukup, itu dari saya. Terima kasih Mas Hamzah. Oke, sebenarnya saya juga berterima kasih pada Mas Raffi yang telah sedia memberikan kesempatannya untuk bergabung pada kesempatan kali ini kegiatan podcast putar Gen B yang diselenggarakan oleh tim Public Relation di Komisariat IAIN Kudus sendiri. Semoga apa yang telah disampaikan nantinya dapat benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hanya Allahumma amin. Oke, satu lagi dari saya, mungkin sebentar lagi tahun 2024. Jangan lupa coblos kami. Kami tidak melakukan apapun. Oke, terima kasih sebelumnya dari teman-teman dan semoga sehat selalu nantinya ya. Dan seperti halnya saya buka dengan pantun. Di sini saya ingin tidak tutup dengan pantun. Meskipun pantun sudah merupakan ciri khas dari kami, tapi saya sudah kehabisan ide. Nah seperti itu. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga Mas Raffi, saya dari Mas Raffi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.